Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat tani semua bersama saya si Ujang, yang konten saya atau channel saya sekarang di bidang pertanian, khususnya ini menanam cabai rawit dengan mengambil metode dasar dari Profesor Udin. Namun untuk perawatan, pemupukan dan penyepraian itu disesuaikan dengan lahan masing-masing. Sebelum lanjut sahabat tani, seperti biasa si Ujang mau ngedoain kalian beserta seluruh keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, serta yang terpenting itu dijauhin dari mara bahaya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah sahabat tani, untuk konten hari ini itu ada di bidang pemupukan susulan ya, untuk lahan yang langgeng 58 ini. Kalau ada yang bertanya interval pemupukannya berapa hari, nah untuk cara saya sahabat tani kebetulan tidak dihitung dari interval kalau cara saya. Jadi kalau cara saya mah dilihat dari perkembangan si tanamannya ini. Kalau dirasa si pertumbuhannya udah agak seret, udah mandat, tunas-tunas baru udah lama keluarnya, dari ukuran buah misalnya agak kecil, tidak terlalu besar gitu ya, itu cara saya sahabat tani ya. Dan mungkin untuk cara setiap petani itu berbeda-beda, ada yang dengan seperti ini, ada yang seperti itu. Kita harus bisa mewajarkan atau memaklumi, karena memang seperti itu ya, petani itu pasti beda-beda, punya caranya masing-masing. Nah kebetulan sahabat tani untuk yang langgeng 58 ini udah ada intervalnya sekitar 2 minggu sahabat tani, atau lebih tepatnya 16 hari setelah pemupukan yang kemarin-kemarin menggunakan NPK 16 ya, atau yang saya pakai itu NPK Mutiara dicampur dengan asam humat dari Impresol. Nah setelah 16 hari ini saya mau melakukan pemupukan susulan kembali, karena dilihat dari tunas-tunas yang udah mulai lama keluar, pembungaan udah agak telat, udah agak lambat gitu ya. Jadi kita bakal lakukan pemupukan supaya dia memunculkan tunas-tunas baru kembali, buah-buahnya bakal muncul-munculan kembali, terus dari si ukuran buahnya bakal kita pacu lagi supaya lebih besar. Ikhtiarnya saya seperti itu sahabat tani. Nah, dan satu lagi, kalau misalnya ada yang bertanya apakah ini dilakukan pengocoran fungisida 1 hari setelah pemupukan sesuai dari rekomendasi atau metode Mas Udin, kebetulan kalau saya tidak dilakukan pengocoran fungisida 1 hari setelah pemupukan. Alasannya karena budget sahabat tani. Terus alasan keduanya, kalau untuk yang lahan ini saya rasa aman, karena untuk dasaran di lahan ini benar-benar kosong sahabat tani. Maksudnya kosong, tidak pakai kohe gitu ya. Jadi hanya pakai kapur dolomit dan pupuk fosfat dari Vertipos. Jadi saya rasa aman gitu untuk menghindari dari kelayuan. Apakah kalau misalnya ditanya apa ada yang layu? Ada ya, ada sahabat tani untuk lahan ini yang layu, namun itu juga yang tidak di dalam mulsa, adanya di sebelah tengah yang tidak dimulsa gitu ya si tanamannya. Itu pun hanya 2 yang kena layu. Sejauh ini yang di dalam mulsa ini tidak ada yang layu satupun sahabat tani. Nah seperti itu, dan alhamdulillah untuk kondisinya untuk lahan yang ini benar-benar mantap sahabat tani ya. Saya aja terkesan gitu lihat tanaman yang ini mah, dari kerimbunan, dari lebatnya buah gitu, terus kemulusan buah, alhamdulillah mantap. Dan alhamdulillahnya itu sahabat tani ngecret deh. Alhamdulillahnya itu untuk lahan yang ini, dari pemetikan kita udah pemetikan yang ke-9 sahabat tani. Sampai sejauh ini saya tidak menemukan patek atau antraknos sahabat tani. Alhamdulillah. Beda
cerita kalau misalnya yang lahan atas itu juga kan udah ada pemanenan atau pemetikan, ada yang terkena patek ya atau antraknos. Wajar mungkin ya, karena memang dasaran di lahan atas itu kan kita pakai kohe, kotoran ayam hewan. Mungkin bisa jadi salah satunya penyebabnya dari situ. Jadi untuk yang lahan atas mah insya Allah kedepannya bakal saya kocor dengan fungisida. Seperti itu aja mungkin sahabat tani untuk opening atau pembukaannya. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan saya agak belibet atau kurang bisa dipahami. Mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Mungkin seperti itu aja. Kita langsung aja ke bahan-bahan pemupukan susulan untuk langgeng 58 ini atau lahan bawah. Nah, dan ini dia sahabat tani pupuk susulan yang saya siapkan untuk lahan yang bawah ini yang campuran langgeng 58. Ini ada 3 jenis pupuk sahabat tani. Kita mulai dulu, yang saya siapkan ini NPK biru atau yang saya pakai ini NPK Mutiara 1616 sahabat tani ya. Seperti itu untuk pupuk yang pertama. NPK-nya saya pakai NPK 16 atau NPK biru. Kita lanjut untuk bahan pemupukan yang kedua sahabat tani. Di sini saya siapkan pupuk fosfat dari Ultradap sahabat tani. Ini ada 2 kandungan dari pupuk Ultradap ini. Unsur haranya ada nitrogen 12% dan ada fosfat 60%. Kenapa saya masukkan pupuk fosfat? Karena fosfat itu sebagai pemacu merangsang pertumbuhan bunga sahabat tani, dan bisa juga ini merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, pembentukan dari keluarnya dari tunas baru. Ini juga bisa sahabat tani sebagai dari hal itu gitu ya, merangsang pertumbuhan bunga, merangsang pertumbuhan akar supaya dia lebih kokoh. Terus batangnya juga bisa lebih kuat sahabat tani ya. Alasannya hanya seperti itu di cara saya sahabat tani ya. Dan untuk yang ketiga sahabat tani, di sini saya ada sisa asam humatnya. Kebetulan ini sangat awet ya untuk impresol, karena pemakaiannya juga sangat sedikit gitu ya dosisnya. Jadi ini dari bulan puasa saya masih ada sahabat tani. Ini juga kemarin kan kita pakai untuk pemupukan yang ini. Kemarin menggunakan NPK 16 dicampur dengan ini, dan sekarang pun ini masih ada sisa sahabat tani sedikit lagi. Utamanya saya menggunakan asam humat ini supaya dia bisa apa ya, agak menggemburkan tanah, agak menaikkan dari pH tanah, terus nilai apa ya, KTK gitu ya kalau gak salah mah. Jadi supaya unsur haranya itu terikat gitu sama si asam humat ini. Kebetulan ini yang saya pakai impresol dengan kandungan asam humat ditambah dengan kalium. Mungkin hanya seperti itu aja sahabat tani untuk penjelasan setiap pupuk apa yang saya pakai. Mohon maaf kalau misalnya tidak ada yang sejalan dengan teman-teman semua, mohon maaf. Ini dengan cara saya sendiri. Dan di sini saya bakal langsung sebutkan aja untuk dosis gembor atau tangki kocor 20 liter. Untuk NPK 1616-nya sahabat tani, di sini saya pakainya 3 gelas air minum. Untuk pupuk fosfat atau Ultradapnya yang saya pakai ini 3 sendok makan sahabat tani. Dan untuk asam humat untuk takaran atau dosisnya saya menggunakan 3 sendok makan. Seperti itu aja sahabat tani, kita langsung aja ke pengecekan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai sahabat tani. Kita lakukan pengocorannya di lubang pupuk susulan. Untuk takarannya di sini saya tidak menakar sahabat tani, hanya dirasa-rasa saja. Namun kalau untuk lebih pas bisa pakai gelas ya. Untuk takarannya sekitar 100 sampai 150 mili. Bismillahirrohmanirrohim. Mugi kalancaran ya Allah. Alhamdulillah sahabat tani, untuk pemupukannya udah saya lakukan, udah beres. Semoga hasilnya untuk hasil kedepannya bisa lebih mantap lagi tanaman cabai saya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Tuh potong sahabat tani, hebat baiklah, kurang ngeliwat namanya, udah bawa perbekalan buat liwat. Ini mah orang yang saya lah. Aduh, kena Gusti labu. Alhamdulillah. Aduh, asap sahabat tani, kuat lapar. Makan sahabat tani semua dimanapun kalian berada, petani cabai Cianjur, BCA Farmer, babeh yang dari Tasik, yang dari Bogor, yang dari Banten, yang dari Kalimantan, dari manapun, selamat makan. Hadiah karun dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya kerupuk.
Alhamdulillah sahabat tani, pekerjaan udah beres, makannya udah selesai. Mungkin sampai situ aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan di dalam ucapan atau kata-kata yang tidak dimengerti, tidak jelas. Mohon dimaklumi. Kedepannya bakal lebih diperbaiki lagi. Alhamdulillah. Ditunggu video-video selanjutnya dari channelnya saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ditunggu video selanjutnya, ditunggu untuk update video selanjutnya dari channel saya soal perawatan cabai rawit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.